rambutnya pendek, agak sedikit cepak kayak gitu. Dan sekilas itu memang seperti polisi, tapi gelagatnya itu mencurigakan saya. Itu kenapa? Dia itu macam celingukan kayak gini. Macam takut ada yang rekam atau yang lihat kayak gitu ya. Saya gobloknya itu lagi waktu saya turun dari bus itu nggak ngerekam video si busnya itu ya, nomor serinya berapa ya. Busnya itu ke arah JB Sentral ya. Waktu itu saya bekerja di salah satu tempat di Johor Bahru. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Wira JN. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga saya selalu dalam keadaan sehat dan diberi kesuksesan ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit sharing atau bercerita tentang pengalaman saya. Pokoknya pengalaman yang belum pernah saya alami di Malaysia. Itu saya terkena polis gadungan Malaysia ya. Waktu itu saya bekerja di salah satu tempat di Johor Bahru, tempatnya di Senai ya, Senai Balai Polis. Ini kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu, mungkin ya sekitar sudah agak lama ya teman-teman ya. Ini saya ingin sedikit sharing buat teman-teman. Semoga saja teman-teman para TKI di Malaysia ataupun dimanapun teman-teman tinggal tetap harus waspada ya, karena kejadian itu datang secara tiba-tiba dan bisa terjadi kapan saja. Waktu itu saya terkena polisi gadungan Malaysia ya. Kejadiannya itu waktu saya itu tidak bekerja dan saya itu keluar mau pergi ke JB Sentral bersama teman saya atau saudara saya yang baru masuk dari Indonesia, dan beliau itu belum mendapatkan permit baru ya, masih kertas dan berisikan tentang kalau dia itu benar-benar TKI resmi ya, tapi itu belum ada surat permit ya, belum jadi. Jadi waktu itu saya mau naik bus itu, kalau nggak salah itu naik busnya itu Coswelling yang warnanya kuning, nah kayak gitu, tujuan Bandaraya. Saya mau pergi ke Bandaraya naik bus itu. Saya duduk itu persis di belakang sopir ya teman-teman ya. Ada seorang pemuda ya setengah baya lah, itu tiba-tiba datang dari belakang terus duduk di samping saya sambil menunjukkan gari-gari buat ngikat orang itu yang ada besinya itu, yang biasa itu polisi-polisi bawah itu. Dia menunjukkan itu, dia bilang saya polisi, mana permit, nah, kayak gitu. Permit itu dokumen di Malaysia itu ya, dia meminta itu. Habis itu saya kasih, dicek lah satu-satu. Nah, habis itu teman saya itu kan masih belum siap kan ya, itu dimasalahkan, katanya ini awak belum ada permit ya, saya ini belum jadi permitnya, kayak gitu. Dari awal saya sudah curiga teman-teman, kalau ini adalah polisi gadungan ya. Saya sempat meminta kartu anggota si ini ya, si pelaku ini ya, si polisi gadungannya. Dia marah-marah sampai mau mukul saya ya, katanya kamu nggak percaya kalau saya ini polis. Sampai saya itu mau digari teman-teman, sampai kepala saya itu dihantam sama itu garinya dia itu. Saya polis ya, saya tahu, tapi saya meminta kartu anggota. Biasanya kalau polisi atau apa itu dia mempunyai kartu anggota, kalau benar-benar dia kepolisian dia punya anggota, nama dan dinas pekerjaannya kayak gitu ya. Malah dia marah-marah. Saya jadi curiga, ini polisi beneran atau polisi gadungan. Nah, yang sempat saya takutkan itu apa? Masalahnya kalau bener-bener dia polis, urusannya tambah rumit. Malah nanti saya dimarahin majikan saya. Sudah tahu itu
teman saya itu belum jadi kok diajak keluar. Jadi saya takutnya kayak gitu, ini polisi beneran apa enggak. Masalahnya waktu saya minta itu dia seolah-olah kayak meyakinkan saya kalau dia itu polisi. Dia sempat telepon sama kawannya suruh bawa kereta polisi lah, suruh nunggu di sana lah. Intinya itu nakut-nakutin saya lah, biar saya itu percaya sama dia gitu. Nanti kalau saya bawa ke kantor polisi itu macam. Kecuali kalau kamu mau kasih uang kopi sama dia ya. Saya mikirnya wah ini daripada urusannya tambah ribet, saya kasih uang. Waktu itu saya 2 orang itu saya kasih 100 ringgit ya, tapi dia sebenarnya nggak mau minta lebih. Terus saya nggak ada uang, sebenarnya saya nggak mau kasih, walaupun dia bawa surat fotokopi permit saya nggak apa-apa, dia bawa pun nggak apa-apa. Masalahnya itu kan cuma fotokopi ya, yang asli dibawa bos saya. Kalau surat fotokopi permit itu dibawa, saya pun boleh minta lagi sama bos saya. Yang saya heran itu ya teman-teman ya, saya itu duduk persis di belakang sopir, tapi kok sopirnya itu kok nggak ada respon sama sekali ya. Padahal saya sempat melihat dari spion itu, sopirnya itu melihat saya waktu saya ditarget sama polisi gadungan itu, dia itu melihat saya, udah duduknya persis di belakang sopir. Jadi saya seolah-olah itu sopir busnya itu macam seolah-olah itu sudah kompromi sama itu polisi gadungannya itu. Yang saya herannya kayak gitu, nggak ada respon kayak apa. Nah, habis ngerebut saya itu, dia pindah ke belakang saya ya. Jadi di dalam bus itu kalau nggak salah itu ada 5 orang pekerja Indonesia ya. Ya itu semua dideketin dan modusnya sama, dia mengaku sebagai anggota polisi ya. Nah kayak gitu, dia waktu itu menggunakan baju hem berwarna kuning kotak-kotak kalau nggak salah ya, dan menggunakan celana hitam dan sepatu kulit berwarna hitam. Kalau dari potongan bodinya memang seperti polisi, orangnya separuh baya teman-teman. Kalau posturnya itu memang seperti polisi, tapi saya curiga ini bukan polisi ini. Nah gitu. Jadi selama di bus itu, di sana ramai orang, bukan sedikit orang. Di sana itu ramai orang, ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang Indonesia ya. Tapi semua itu diam, macam cuek saja ya. Waktu dia itu sistem dia itu mengaku-ngaku sebagai polisi itu, dia duduk di samping orang yang jadi korban itu sambil mengaku-ngaku kayak gitu. Tapi di dalam bus itu semuanya diam, nggak ada yang berani apa-apa ya, kayak gitu. Akhirnya ya gitu. Selama saya di Malaysia berpuluh-puluh tahun ya, tapi baru kali ini saya itu mengalami terkena polisi gadungan di Malaysia ya. Ternyata nggak di Indonesia, nggak di Malaysia itu sama saja. Yang namanya kejahatan dan modusnya itu polisi anggota kayak gitu tuh sudah marak ya. Sudah hal biasa di mana-mana kayak gitu ya. Ya, semoga saja sharing saya ini bermanfaat ya buat teman-teman para TKI, buat sahabat-sahabat di luar sana. Semoga selalu berhati-hati dimanapun teman-teman tinggal, selalu waspada ya. Bila ada orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota apa, jangan mudah percaya kayak gitu. Dan jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf
jika penyampaian saya ada yang salah dan tidak enak didengar ya teman-teman ya. Sekian dulu dari saya, dan video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.